Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGII. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup menguat 7,74% ke harga 835. Kalau dilihat dari asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang ada masih akumulasi ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Medco ini membuat candle ya bisa dibilang hammer terbaik ya, atau ekor panjang lah, shadow dengan kondisi seperti ini bagus ya, uptrend. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus kondisinya ya. Ini ada pola symmetrical triangle atau bullish pennant, kalau lebih ke symmetrical triangle ya, dan hasilnya di break dan lanjut. Dan targetnya kemana untuk Medco? Kalau ditarik tren dari September 2018 udah patah ya kondisi seperti ini. Kalau misalnya ya dia turun ke 760 sampai 700 itu masih ideal. Kalau dia membuat swing low-nya ke area 760 sampai 720 itu masih bisa ya. Memang volume meningkat signifikan ya, saat koreksi volumenya kecil. Kondisi seperti ini cukup bagus lah. Tapi yang kalau minat baru mau beli ya jangan dulu ya, karena resikonya udah tinggi ya. Seperti halnya yang ini ya, dia mengarah ke atas, MACD-nya tajam, bar chart di atas 0 juga meningkat, volume meningkat, EMA 20 juga sudut kemiringannya lebih 45 derajat, bahkan hampir 90 derajat. Ya ini sangat uptrend ya untuk Medco. Cuman dengan kondisi ISG di area pucuk, hati-hati juga. Ini kan kelihatan Medco kena profit taking juga saat menyentuh 920, dia profit taking. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Kalau saya lihat ya bagus lah ya. Cuman mau lihat konfirmasi 1-3 candle ke depan lah, kemana arahnya dulu ya. Kalau untuk swing yang udah kurang ideal belinya ya, itu ya saya bilang kalau mau beli ya di area ini. Nah 5.600 nih harusnya dijaga kan, dan ternyata dia langsung naik ya. Seperti itulah namanya trading ya, namanya saham ya. Kadang di bawah takut turun, tapi kalau di atas kejar naik untuk beli ya, berharap naik lebih tinggi. Seperti itu aja untuk Medco. Kalau dilihat bulanannya ya, oh bulanannya belum ya, belum akhir bulan, nanti tanggal 31 baru bisa dilihat kemana arahnya untuk Medco. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang ditutup juga menguat 1,25% ke harga 322. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Elsa juga bagus sebenarnya ya, cuman yaitu dia membentuk ekor panjang lagi. Dia sempat menyentuh lewat bahkan 340 terus gagal. Kalau kondisi seperti ini oke lah, pokoknya di atas 310 itu masih oke untuk Elsa. Kemungkinan besar kalau saya lihat, kalau ternyata dia gagal bertahan dan Senin, Selasa, minggu depan koreksi, itu malah kesempatan beli. Kalau yang mau beli ya di 310 itu ya, tunggu aja. Kalau takut ketinggalan kereta ya coba nyicil aja dari 322. Nanti kalau ke 310 bisa average down ya, silahkan ya, nggak ada yang salah. Ini kalau saya lihat sudah terkonfirmasi break 310 ya, itu area ini ya, 316, 310 itulah udah confirm ya. Jadi kalau dia membuat swing low-nya ke area ini ya nggak masalah juga. Kalau dia di history sebelumnya dia memang sering membuat ekor panjang dari atas ya. Cuman kalau sudah dia membuat untuk ekor panjang dari atas, mungkin 1-2 hari kayak turun dulu ya. Ya dia akan uji 310 resisten yang sebelumnya dilewati ya dengan volume besar. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang ditutup juga menguat 6,3% ke harga 1940. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Pegas ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Pegas juga sudah oke ya. Berarti sudah terkonfirmasi nih kelihatannya ya. Break dari 1800. Jadi kita turunin aja nih. Support kuatnya 1800. Seharusnya itu dijaga oleh Pegas ya. Ini apa saja udah terjadi, dan ini pola descending triangle-nya 1700 dilewati dengan volume besar dan akhirnya lanjut ke atas. Jadi menarik untuk Pegas. Kalau dilihat ini ada pola view yang lebih lebar ya, pola descending triangle juga, dan dia berhasil lewat. High-nya juga naik ya, low-nya juga naik. Sebelum sini naik dan break. Jadi menarik nggak untuk Pegas? Pegas juga menarik ya. Cukup oke nih. Kalaupun ada koreksi ya itu malah kesempatan beli di area 1800.
Kalau yang belum punya, yang sudah punya follow the trend aja ya. Hitung aja bagaimana risk rewardnya, bagaimana profitnya ya. Jangan sampai balik BEP lagi. Kalau sudah profit di atas 10%, buruk-buruknya sisa 5% profitnya TP aja. Kalau misalnya berharap ikutan naik lebih tinggi ya, setiap strategi itu ada plus minusnya, ada kekurangan dan kelebihannya. Misalnya pengen berharap Pegas ini naik tinggi ya, harus siap juga kalau dia balik arah di mana buruk-buruknya TP ya, sisakan profit, jangan sampai balik BP. Kalau balik ke BP itu menurut saya keterlaluan ya, capek kalau seperti itu terus ya, karena berharap profitnya besar, bisa maksimal 10-20%, 30%, tapi kalau sahamnya balik arah dulu ya TP dulu, walaupun tipis TP aja. Yang penting itu pertumbuhan portofolio, bukan persentase profit di satu saham yang besar. Percuma profit di satu saham yang besar, misal profit 100% sahamnya, tapi saham-saham yang lain loss. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk Pegas ini bagus, kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus, volumenya besar. Kalau satu candle koreksi ya nggak masalah lah. Kalau bulanannya juga oke, ini volume meningkat, berhasil menurut saya 1800 dilewati. Jadi oke nih untuk Pegas ya, tinggal nunggu di mana dia koreksinya, iya kesempatan masuk. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4160, menguat 0,76%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker kemarinnya, MDKA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MDKA selama di atas 4000 masih oke untuk MDKA. Jadi ada gap yang menganga, menurut saya ini peluang bisa ditutup ya, dan kemungkinan bisa ada teknikal rebound. Dan kalau dilihat ini volume meningkat ya, mungkin ada teknikal rebound, cuma agak rawan nih karena dia tutup di bawah EMA 20, EMA 60, dan EMA 20, EMA 60 nya ini mau memotong ke bawah nih, EMA 60 mau memotong ke bawah EMA 20, jadi rawan menurut saya ya. Takutnya dia turun dulu ya. Kalau mau wait and see, tunggu aja di 4000. Harga sekarang harga tanggung ya. Tapi kalau mau naik ya cukup bagus. Neckline-nya ada di 4500. Nah ini, kalau dia lewat ini udah mantep lagi tuh untuk MDKA. Jadi seperti itu aja untuk MDKA. Kalau dilihat candle weekly-nya itu doji ya, dan ada membuat gap ya. Semoga aja minggu depan nggak ada halangan rintangan. ISG cuman koreksi 1 hari 2 hari, Rabu Kamis Jumat bisa tarik naik lagi kata. Semoga aja ya, dan semoga aja Septembernya kalaupun misalnya ISG koreksi nggak terlalu dalam lah ya, paling 2% 3% ya masih bisa ditoleransi. Kalau udah di atas itu ya agak ngeri ya untuk ISG. Jadi seperti itu aja. Untuk MDKA wait and see dulu aja ya. Memang dia udah konsolidasi 5 hari nih, peluang ada technical rebound. Cuman kalau di luar skenario, siap nggak Bapak Ibu kalau dibawa turun dulu ke 4000? Itu aja. Kalau minat beli di harga sekarang. Targetnya memang 4500 nih. Risk rewardnya bisa seperti ini. Cuma time frame-nya lebih lama waktunya ya. Kalau saya sih wait and see aja dulu. Jadi seperti itu. Untuk MDKA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup terkoreksi 2,94% ke harga 825. Kalau dilihat transaksi asing net buy, dan seminggu kemarin juga net buy, dan bahkan dari minggu lalu net buy. Kalau dilihat dari broker kemarinnya, BRPT ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk BRPT kemungkinan ada technical rebound ya. Kalau saya lihat karena udah 3 hari merah. Kalau dilihat candle weekly-nya memang volume besar ya turunannya. Ya harusnya ya. Ini ada rejection nih. Semoga aja ya ISG aman, dia rejection dan naik. Ini kalau di candle weekly-nya kan kelihatan tuh 840 itu dijaga. Kemungkinan ada rejection kalau misalnya Senin dia kembali rebound ya. Kalau ISG bagus, oke tuh. Apalagi kalau membentuk candle bullish angle pink. Jadi seperti itu ya untuk BRPT ini. Yang perkiraan saya juga ada pantulan di 840. Ini kemarin saya ada beli dan cut loss ya 2,5% tuh. Beli di 840. Beli di 840 dan cut loss di 825 ya, karena kena stop loss, karena saya pasang auto stop loss ya 25 poin tuh, 3,5%an saya cut loss kemarin di BRPT ya. Tapi kalaupun ada yang masih hold, kalau Senin dia hijau itu bagus tuh ya. Pokoknya Senin dia harus hijau atau tetap bertahan di atas 825. Tutupannya itu masih bisa, jadi Selasa konfirmasinya. Kalau Senin Selasa dia jebol 820-nya itu udah arahnya ya tetap 780 ya untuk BRPT. Dan ini pola important shoulder-nya juga gagal ya.
Perkiraan saya waktu di tanggal 24 Agustus dia jebol, terus tarik naik kan, ternyata nggak dibawa turun lagi dan saya coba spek buy, ternyata nggak naik juga ya, ya udahlah cut ya, ya seperti itu namanya trading ya, daripada dibawanya turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk ber-PT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup terkoreksi 2,0% harga 1955. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarnya Antam ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Antam volume makin meningkat, turun sepertinya bisa turun lagi ya. Targetnya ya 1800, nutup gapnya ini atau di 1785. Karena udah gagal bertahan di atas 2000, kecuali memang Senin ditarik naik ya. Kalau Senin terus turun ya siap-siap turun. Targetnya nutup gapnya ini 1780 selama nggak mampu kembali naik 1-2 hari ke depan, Senin Selasa ke atas 2000. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Kalau dilihat dari candle mingguannya volume juga meningkat dan turun. Ya kalau saya lihat kondisi seperti ini bisa lanjut ya, bisa lanjut turun tuh, kecuali ya tadi Senin Selasa harus kembali ke atas 2000. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup terkoreksi tipis 0,4% ke harga 6125. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, Inco ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco masih bertahan di atas 6000, ya masih aman ya. Kalaupun minat 6000 itu coba aja, kalau nekat ya, kalau minat ya belinya dekat-dekat support aja. Jadi kalaupun turun atau jebol support, cut lossnya tipis kalau dilihat ya. Cuman sayangnya EMA 20-nya sudah mau melengkung ke bawah, EMA 60 juga sudah cross ke bawah atau dead cross EMA yang lebih kecil. Jadi rawan EMA CD juga ke bawah, dead cross. Kemungkinan kalau ISG turun atau koreksi di September jebol juga nih 6000 ya. Targetnya 5000. Menarik kalau dapat di 5000. Cuman kan perlu waktu dan mungkin nggak dia ke 5000. Itu aja ya. Untuk Inco supportnya sekarang 6000 tuh harus dipertahankan, kalau nggak ya siap-siap melorot turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk Inco. Cuman saat dia turun misalnya targetnya ke 5000 ya, tetap ada naik turunnya. Itu bisa dimanfaatin cari profit tipis saja. Misalnya 2-3%, udah lumayan juga kan. Cuman harus tahu momentumnya. Nah, itu caranya, cuman bagaimana cara masuknya. Jadi seperti itu ya untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1490, terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarnya, TINS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS itu kelihatan masih konsolidasi, cuman agak rawan menurut saya. Trennya masih sama, akan membentuk trend downtrend. Target arah 1400. Itu ya kemungkinan besar jebol nih, 1480 supportnya itu. Ya, jadi lebih baik untuk TINS wait and see aja dulu. Kalaupun ada yang beli di harga pucuk 1500, 1530 ya hold aja ya. Kalau mau niat average down bisa di bawah, tapi kalau nggak niat average down mau pakai cut loss ya cut aja kalau dia jebol besok 1480. Seperti itu. Kalau dia bertahan harusnya bertahan di atas 1400 nih nanti ya. Semoga aja karena dia akan membentuk trend downtrendnya seperti ini polanya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, nah weekly-nya juga ya memang rejection terus ya, 1480 itu rejection terus. Kalau mau bagus ya harus candle hijau, jangan turun lagi dari 1480 untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup menguat 1,65% ke harga 1230. Kalau dilihat transaksi asing net buy 15,8 miliar ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra ditarik naik tapi distribusi ya. Cuman ya cukup oke lah selama di atas 1200 ya. Turun dari itu rawan ya. Targetnya masih sama 1100. Itu masih ada peluang ke 1100 untuk Akra. Kalau misalnya dia jebol Senin 1200 tuh ya udah siap-siap. Cuman ini kelihatan volume meningkat ya. Dia konsolidasi selama 3 hari setelah break di tanggal 23 Agustus. Ini cukup oke nih. Berarti kuatkan 1200. Kalau itu jebol ya udah. Yang jagain udah nggak ada, berarti lemah. Kalau dilihat volume meningkat, cukup bagus lah untuk Akra ya, selama di atas 1200. Kalaupun ada yang beli di 1230, 1240 ya, pertimbangkan stop loss dulu. Kalau pakai average down atau nggak pakai stop loss boleh nggak ya? Boleh juga, nggak ada yang salah di market ini ya. Karena berbeda tujuan dan plan masing-masing. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI, saham terakhir yang terkoreksi cukup dalam 2,26% ke harga 2160. Kalau dia transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGI ada distribusi tapi hampir seimbang dengan akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, AGI menurut saya kondisi seperti ini udah lemah, peluang besar turun. Ya, ada kecualinya, ya ada kecualinya. Kalau Senin Selasa naik ya udah, tapi kalau Senin dia merah lagi udah turun. Targetnya 2000 untuk AGI ya. Terlihat kan dia sempat bertahan di 2200 tapi gagal terus, malah membentuk lower high yang lebih rendah. 4 hari minggu ini juga terus membentuk high yang lebih rendah. Ya udah turun, udah nggak bisa lagi dihindar ya. Kecuali ya Senin dia balik ke atas 2200. Kalau menurut saya berat karena juga ISG kemungkinan koreksi, dan juga indeks Eropa Amerika hari Jumat kemarin juga ditutup merah. Jadi AGI potensi 2000. Tapi disclaimer on ya, kalau yang punya barang yang mau hold silakan, yang pakai stop loss juga silakan. Tapi potensi arah AGI target 2000. Seperti itu. Disclaimer on. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya dan free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader atau klik link tree yang ada di bio Instagram. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.